Shalom semuanya, saudara seiman kita semuanya. Mari saya undang semuanya, siapkan hati kita untuk mulai ibadah online kita pada hari ini. Saya percaya dimanapun saudara berada kita diberkati, amin. Mari saya undang semuanya, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Dia, karena Dia yang layak kita puji dan sembah. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, kesempatan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kami dapat datang beribadah Tuhan. Kami percaya semua suatu anugerah yang Kau berikan pada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau layakkan setiap pujian kami, setiap penyembahan kami di hadapan Engkau Tuhan. Sebelum Tuhan, kami untuk memuji Engkau lebih lagi Tuhan, kami mau mengangkat setiap persembahan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan semua di dalam tangan Engkau, dan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan ini untuk pekerjaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Engkau, hanya dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Mari saya undang saudaraku, kita angkat satu pujian, kasih Tuhan kita yang begitu sempurna bagi kita, amin semuanya.
kasih Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kamu berkati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Biarlah Tuhan Kamu memberkati setiap mereka yang datang pada hari ini di hadapan Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap mereka Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau bersuka cita di hadapan Engkau. Layakan setiap pujian kami Tuhan, karena Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saya ajak saudaraku untuk bersuka cita di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Sangat baik bagi kita. Mari kita nyatakan lagi kasih kita kepada Tuhan. Pujian ini menyatakan I love you Jesus, because Tuhan Yesus segalanya bagi kita. Nyanyikan bersama. Jesus, you're my everything. I'll praise you. Your glory, God, is just so amazing.
love you Jesus, more than all the first fight. I love you Jesus, 'cause you are my everything. I praise you, I dance and I will sing. I praise you, I praise you, I dance and I will sing. Lagi, I praise you, I dance and I will sing. Haleluya, saya percaya saudara diberkati pada hari ini. Amin. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari saya undang saudara semuanya, kita angkat syafaat kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini ya Bapa. Kami dapat memuji menyembah Engkau. Terima kasih buat semua kesempatan yang Engkau berikan pada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah yang Kau bagi kami ya Bapa. Syukur bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau satukan hati kami ya Bapa untuk mengangkat syafaat kami di hadapan Engkau ya Bapa. Kami Tuhan, kami serahkan Tuhan bangsa kami di hadapan Engkau ya Bapa. Indonesia dan Australia di hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Engkau memberkati bangsa kami ini ya Bapa. Curahkan belas kasihan-Mu Tuhan buat bangsa kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap pemimpin yang ada pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau taruhkan roh takut akan Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, bangsa kami ini dalam tangan Engkau. Biarlah Engkau setiap bangsa kami Tuhan, Engkau turut campur tangan semua ya Bapa. Kami percayakan semua dalam tangan Engkau ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap gereja-gereja-Mu Tuhan, dimanapun mereka Tuhan, setiap gereja Tuhan masing-masing ya Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau berikan kesatuan hati buat setiap gereja-gereja-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, semua dalam tangan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga Bapa setiap pelayan-pelayan-Mu juga Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap pelayanan hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, dimanapun mereka Tuhan, di pelosok dimanapun Tuhan. Berikan setiap mereka kekuatan yang dari Engkau ya Bapa. Taruhkan hati yang lebih lagi Tuhan untuk di hadapan Engkau, hati seorang Bapa ya Bapa. Kami percaya Tuhan, semua di tangan Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa ya Bapa, setiap ibadah yang ada Tuhan, dimanapun Tuhan ibadah seluruh negara ya Bapa, maupun ibadah online apapun Tuhan, kami serahkan semua di tangan Engkau. Biar Engkau memberkati ya Bapa. Biarlah semua ini kami serahkan di tangan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan berkesempatan yang Kau berikan pada kami ya Bapa. Kami serahkan semua di tangan Engkau. Sebelum kami masuk firman-Mu Tuhan, urapi setiap kami semua Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap untuk memuji, siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau kembali belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biar firman Tuhan itu terus memerdekakan hidup kita dan memproses hidup kita ini supaya hidup kita boleh semakin memancar bagi kemuliaannya. Amin. Bertambah-tambah hikmat, bertambah-tambah di dalam kebenaran Tuhan, dan hidup kita pasti akan menyenangkan hati Tuhan dengan demikian. Saudara, ayo kita mau sama-sama belajar. Judul khotbah hari ini adalah orang baik pun perlu Tuhan. Orang baik pun perlu Tuhan. Nah, saudara, yuk kita baca di dalam Yohanes 4. Yohanes 4 ayat yang ke 4 sampai ke 7. Yohanes 4 ayat 4 sampai ke 7. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Nah, ada percakapan antara Tuhan Yesus yang sedang duduk
di dekat tempat penimbangan air dengan wanita Samaria yang datang pada pukul 12. Lalu terjadilah dialog, terjadilah percakapan antara Tuhan Yesus dengan wanita di Samaria ini. Nah, sedikit background tentang wanita Samaria ini. Kalau kita baca selanjutnya cukup panjang perikop ini, tapi saya mau coba ringkas dengan menceritakan latar belakangnya. Tuhan Yesus mengerti bahwa wanita ini sebelumnya sudah punya 5 suami, dan yang ada di rumahnya saat ini adalah bukan suaminya. Nah, konotasi kita adalah selalu bahwa wanita ini bukan wanita baik-baik. Wanita ini adalah tukang kawin cerai. Wanita ini adalah penjina. Wanita ini pasti suka mengumbar-ngumbar nafsu dan lain sebagainya. Dan sekarang yang ada di rumah dia pun belum jadi suami sudah masuk ke rumahnya dia. Nah, saudara, kita selalu dengar yang itu. Wanita ini bukan wanita baik-baik. Wanita ini pasti pelakor lah, pasti macam-macam lah yang kita dengar ya, saudara ya. Nah, taruhlah memang wanita ini adalah wanita yang jahat. Orang jahat memang harus ketemu Tuhan supaya dia bisa menjadi baik. Orang jahat memang perlu Tuhan supaya dia bisa juga masuk di dalam kerajaan sorga. Saudara, orang jahat perlu ketemu Tuhan. Orang jahat perlu mengenal Tuhan. Dan itu yang biasa sering kita dengar. Tapi bagaimana dengan sisi yang lain? Mari sama-sama kita lihat dulu. Apakah mungkin wanita Samaria ini tidak jahat, tetapi justru malah wanita Samaria ini adalah wanita yang baik? Oke, saudara, ayo sama-sama kita mau gali sedikit latar belakangnya. Yes, latar belakangnya adalah wanita ini sudah pernah menikah 5 kali, dan kenyataan berkata bahwa yang ada di rumah dia, lelaki yang ada di rumah dia itu bukan suaminya. Dan dia tidak menyangkal itu. Memang dia ngerti banget bahwa itu, dia tidak berbohong sama sekali kepada Tuhan. Tuhan juga tahu hatinya dia, dan Tuhan tidak bisa dibohongin. Jelas, saudara. Nah, ada kemungkinan bahwa wanita Samaria ini adalah wanita yang baik ternyata. Dari mana kita bisa mengerti? Nah, ini satu sisi cerita lain yang kita perlu dengarkan sebelum kita jatuh kepada judgment menghakimi, oh wanita ini nggak benar, wanita ini nggak benar. Mungkin wanita ini benar loh, saudara. Ya, dari mana pembuktiannya? Saudara, ayo kita mau lihat. Kalau misalnya wanita ini tidak benar, kalau wanita ini memang wanita yang tidak benar, di akhir ujung dari cerita perikop ini adalah wanita ini menginjil, pergi ke kota dan memberitahukan kepada orang-orang yang ada di kota bahwa dia sudah ketemu dengan Mesias. Dia ketemu dengan Mesias. Memang pada dasarnya memang dia ketemu dengan Tuhan sendiri. Buktinya adalah bahwa orang-orang ini percaya, saudara. Percaya bahwa wanita ini omongannya bisa dipegang, omongannya tuh bisa informasinya itu orang-orang ini menangkap bahwa mulut dari perempuan Samaria ini bisa dipercaya, bisa dipegang. Nah, saudara, kalau memang wanita ini bukan wanita baik-baik, susah sekali untuk bagi orang-orang percaya. Sekali di hari itu dia ngomong langsung jadi percaya. Kan sangat susah, saudara. Buat orang yang terbiasa melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, bahkan mungkin dikucilkan oleh orang-orang sekota, bagaimana mungkin orang ini begitu ngomong sesuatu, menyampaikan sesuatu informasi, banyak orang bisa ikut percaya? Sangat susah, saudara. Benar gak? Logika berpikirnya mungkin seperti kayak begitu. Ketika dia menginjil satu kota,
bisa percaya, saudara. Nah, kita mesti melihat bahwa, oh iya juga ya, kok bisa ya? Kalau orang terbiasa berbohong dan akhirnya dia menginjil, saudara, ya pasti kan orang yang diinjil itu kan, lah kan biasa bohong ini orang. Pasti kan ada keraguan, saudara. Nah, tetapi apa yang dialami oleh wanita Samaria ini, banyak orang percaya dan ikut. Akhirnya mereka semua bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah, di sini kita mulai harus buka pemikiran kita lebih lagi untuk ada informasi baru yang masuk bahwa mungkin wanita Samaria ini adalah wanita yang bukan tergolong wanita tidak baik. Kenapa? Karena perkataannya itu bisa dipercaya oleh orang-orang banyak. Orang sekota, saudara. Lalu bagaimana dengan 5 kali nikahnya? Dan bagaimana dengan pria yang ada di rumahnya saat ini? Alkitab memang tidak menjelaskan nikahnya karena apa, dicerainya karena apa, siapa yang ada di dalam rumahnya saat itu. Memang tidak menjelaskan Alkitab. Tapi saudara, di zaman dahulu, di latar belakang cerita ini, ketika seseorang wanita itu tidak bisa memberikan anak laki-laki kepada suaminya, wanita itu zaman dahulu itu ketika tidak bisa memberikan anak laki-laki, itu seperti wanita yang tidak berharga, saudara. Bahkan dikatakan seperti kayak daging mati saja. Tidak bisa menghasilkan keturunan, dan keturunan itu sangat penting pada zaman dahulu. Anak laki-laki terutama. Nah, ada kemungkinan bagaimana dia bisa menikah sampai 5 kali, punya suami sampai 5. Itu bisa saja terjadi karena orang ini, wanita Samaria ini mandul, tidak bisa menghasilkan keturunan bagi suaminya yang pertama. Lalu suaminya meninggalkan dia. Lalu kedua, meninggalkan lagi. Ketiga, meninggalkan lagi. Keempat, meninggalkan lagi. Sampai terjadi 5 kali. Hal ini mungkin terjadi karena memang kondisinya seperti itu. Ketika seseorang wanita tidak bisa memberikan keturunan bagi suaminya untuk meneruskan nama suaminya, sangat mungkin itu bisa terjadi. Nah, makanya bisa menikah sampai 5 kali. Tahan dulu informasi ini, dan kita mau lihat bahwa mungkin wanita ini bukan wanita yang tidak baik. Atau mungkin juga ceritanya seperti kayak gini, turun ranjang, saudara. Suaminya mati, lalu diberikan adiknya. Kita tahu ya cerita-cerita di dalam Alkitab bahwa ada kejadian-kejadian seperti kayak begitu. Turun ranjang namanya. Artinya apa? Diberikan adik laki-lakinya sebagai pengganti dari kakaknya yang mungkin mati berperang, mungkin mati karena apa gitu. Jadi kemungkinan juga bisa dari latar belakang seperti ini. Yang kita tahu adalah kenyataan yang sebenar-benarnya terjadi adalah ketika wanita ini menginjil, ketika wanita ini ngomong sesuatu kepada orang-orang di kota. Orang-orang di kota tidak resist, tidak menolak dia. Hei, kamu kan wanita yang itu, wanita yang punya 5 suami itu, wanita yang pelakor itu kan, kamu kan wanita yang jahat itu kan. Enggak, mereka tidak menolak. Bahkan infonya mereka bisa terima dan mereka bisa percayai bahwa omongan wanita ini bisa dipegang. Itu yang tertulis di dalam Alkitab. Dan saya percaya enggak semudah itu orang percaya. Dibutuhkan apa ya? Dibutuhkan pembawaan diri yang memang
bisa dipercaya, dibutuhkan tindakan keseharian yang bisa membuat orang ini kalau ngomong itu bisa dipercaya, saudara. Makanya itu kenapa kita mesti terus-menerus menjaga hidup kita supaya apa? Supaya perilaku kita itu baik, supaya perilaku kita benar, supaya perilaku kita kudus, supaya perilaku kita memang memancarkan apa yang memang tertulis di dalam Alkitab. Sehingga waktu pas kita ngomong kepada rekan saudara yang ngerti kehidupan kita, orang itu bisa percaya. Disitulah powerfulnya kehidupan sehari-hari kita ketika kita menginjil. Nah, wanita Samaria ini mungkin orang baik. Kenapa? Selain dari itu, apalagi bukti yang kita bisa tangkap, yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Saudara, ketika Tuhan Yesus itu ngomong soal hal-hal yang rohani, dia bisa nyambung loh, saudara. Wanita Samaria ini bisa nyambung. Mari sama-sama kita buka lagi ayatnya. Mari kita buka sama-sama di dalam ayat yang ke-11 dulu kita mulai. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan ini kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Saudara, perkataan perempuan ini benar, saudara. Artinya dia tidak nutup-nutupin, dia tidak bohong-bohong bahwa dia tidak punya suami saat ini, gitu kan. Dan perkataan orang ini benar. Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Yang baik lagi di ayat yang ke-25, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara, dia punya pengertian bahwa Mesias akan datang. Dia punya pengertian bahwa Kristus akan datang. Berapa banyak orang Kristen yang tidak menanti-nantikan Tuhan sebenarnya. Berapa banyak orang Kristen yang cuek bahwa Tuhan itu mau datang. Tapi orang ini punya pengertian bahwa Kristus akan datang. Dia ngerti kalau ditanya soal Mesias, dia ngerti bahwa Mesias akan datang. Dia ngerti bahwa Mesias itu adalah Tuhan yang dinanti-nantikan. Allah yang dinanti-nantikan akan datang kembali. Nah, saudara, pengertiannya ini membuktikan bahwa dia itu menggali hal-hal yang rohani. Dia menggali hal-hal yang rohani. Memang dia belum berjumpa dengan Kristus sebelumnya, dengan Yesus sebelumnya. Tapi saudara, minimal dia ngerti bahwa ada yang namanya Mesias yang akan datang, yang akan nanti memerintah, yang akan memberitahukan kepada mereka segala sesuatunya. Dia menantikan itu. Artinya apa? Dia tidak melek, dia tidak buta rohani. Dia ngerti tentang hal-hal yang rohani. Dan ketika berjumpa dengan Kristus, ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia tidak ngalamin kesusahan untuk bisa menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak kesusahan untuk bisa mengerti bahwa orang ini adalah Mesias. Artinya apa?
Tuhan ngomong, dia langsung nangkep, langsung ngerti. Artinya ada pengalaman-pengalaman, pembelajaran-pembelajaran rohani yang dia bisa langsung nangkep, langsung grab. Berapa banyak ketika kita dengar khotbah, itu kita mesti cerna dulu di rumah. Cerna dulu, ya bener gak ya? Nih orang ngomong begini, ya bener gak ya? Gitu. Kita nggak bisa langsung ngerti bahwa, oh ini bener, oh ini tidak bener. Gitu. Ya memang setiap khotbah itu perlu diuji. Setiap hal-hal yang statement-statement yang masuk dalam hidup kita perlu kita renungkan. Ya memang betul. Tapi kan dengan dia mengerti bahwa ini Tuhan sendiri yang ngomong, dan ada hal-hal yang rohani yang bisa langsung menangkap bahwa orang ini Tuhan. Ini membuktikan bahwa orang ini tidak buta rohani. Orang ini di dalam rohnya ngerti bahwa ini Tuhan, dan langsung bisa menerima. Straight, dia langsung menginjil. Artinya apa? Saudara, mungkin wanita Samaria ini adalah orang yang baik, wanita yang baik. Yang memang hal-hal yang terjadi di dalam kehidupannya dia memang tidak bisa dipungkiri bahwa Alkitab mengatakan bahwa dia punya 5 suami sebelumnya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa wanita ini adalah wanita yang baik-baik. Orang baik pun, Tuhan ketika melihat, kalau wanita ini adalah orang baik, Tuhan melihat bahwa aku perlu jumpai wanita ini. Mungkin wanita ini terus-menerus mengalami kesedihan di dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menghasilkan keturunan bagi suaminya. Sampai 5 kali itu terjadi. Dia tidak bisa memberikan suami. Dan suaminya selalu meninggalkan dia. Atau suaminya mati atau meninggal di medan peperangan, atau dibantai oleh orang-orang lain. Kita tidak mengerti jelas akan parts itunya. Tapi yang kita mengerti bahwa orang ini ketika ngomong dipercaya oleh orang. Wanita ini ketika Tuhan berbicara, dia bisa langsung ngerti, bisa langsung nangkep dengan jelas. Nah, ini membuktikan bahwa orang ini, wanita Samaria ini adalah orang yang mengerti tentang perkara-perkara yang rohani. Karena diajak ngomong nyambung. Nggak pakai delay dulu, langsung nyambung. Dari mana kita tahu bahwa seseorang itu bisa tahu akan sebuah informasi atau tidak? Itu dari mana? Dari ketika kita ngomong soal satu tema, orang ini bisa langsung nyambung. Nah, itu kan berarti dia ngerti akan tema tersebut. Nah, untuk hal-hal yang rohani, Yesus mengatakan hal-hal yang rohani, dan wanita ini bisa langsung nyambung. Artinya apa? Orang ini menggali, mengerti, membuka hati untuk hal-hal yang rohani. Tidak susah bagi wanita Samaria ini untuk mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Tidak susah. Begitu dia jumpa, begitu dia ngobrol, begitu dia bercakap-cakap dengan Tuhan, rohnya langsung menangkap bahwa ini adalah Tuhan. Lalu bagaimana dengan pria yang ada di rumahnya saat ini? Kan gak jelas juga bahwa pria ini adalah suaminya lagi atau pacarnya lagi. Nggak jelas, saudara. Dan kita tidak bisa menjustifikasi bahwa kalau sudah punya 5 suami, berarti kalau ada pria di rumahnya, berarti itu adalah pacarnya atau simpanannya. Nggak bisa begitu juga. Karena adik laki-laki juga bisa termasuk laki-laki.
adik papanya juga bisa, termasuk laki-laki, ya siapapun bisa jadi laki-laki yang tinggal di rumah itu, yang nggak melulu harus pacar, simpenan dan lain sebagainya. Cuman kadang-kadang kita sudah terjerumus sama 5 suami yang ada di situ, artinya sudah kawin cerai banyak banget, ditambah lagi dengan 1 orang lagi. Itu membuat cerita di dalam otak kita bahwa orang ini nih pasti tukang kawin cerai. Orang ini pasti. Jadi yang ada di konsep kita adalah wanita ini adalah wanita yang buruk image-nya. Tapi ayo kita belajar bahwa wanita ini yang ditulis di dalam Alkitab ini, wanita yang ngerti tentang hal-hal yang rohani, wanita yang gak susah ketika ketemu Tuhan langsung bisa menerima Tuhan. Ya, wanita ini juga adalah wanita yang ketika dia menggunakan mulutnya, kuasa yang bekerja, kepercayaan yang dia bangun kepada orang-orang di kota sana. Orang kota bisa melihat bahwa orang ini bisa dipercaya. Susah loh membangun kepercayaan. Nggak sekali 2 kali orang langsung percaya, saudara. Perlu dibangun di dalam keseharian. Dan wanita Samaria ini, di hari di mana dia memberitahukan bahwa aku sudah ketemu dengan Mesias, orang langsung percaya. Mungkin, sangat mungkin bahwa wanita Samaria ini sudah membangun kepercayaannya. Sudah terbiasa ngomong yang benar. Sudah terbiasa ngomong yang benar, nggak dibohong-bohongin. Sudah terbiasa ngomong benar. Kesehariannya memang bisa dipercaya. Buktinya di mana lagi? Ya Tuhan waktu pas ngomong itu. Panggil suamimu. Dia terbiasa ngomong benar dan nggak mesti ditutup-tutupin. Aku tidak punya suami. Ya memang benar begitu. Nggak ditutup-tutupin. Memang terbiasa berbicara yang benar. Memang terbiasa menyatakan apa yang benar kayak begini. Memang terbiasa. Sehingga bisa dipercaya. Makanya gak heran begitu dia keluar ke kota, memberitahukan bahwa aku ketemu Mesias, orang langsung percaya. Karena memang terbiasa ngomong yang benar. Nah, kalau memang wanita Samaria ini orang baik-baik, kenapa sih Tuhan mesti datang kepada wanita Samaria ini? Bukankah Tuhan cari orang berdosa? Katanya begitu. Saudara, orang baik-baik itu kadang-kadang punya mindset yang salah. Orang baik-baik itu kadang-kadang, aku sudah baik, buat apa aku perlu Tuhan? Kami ini tinggal di negara Australia yang banyak banget orang baik, ya, human rights itu dijunjung tinggi banget gitu. Tapi saudara, betapa banyaknya orang yang memilih jadi ateis. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa aku udah gak perlu Tuhan, aku bisa jadi baik tanpa Tuhan. Kamu bertuhan buat apa? Buat diri kamu jadi lebih baik kan? Kami sudah bisa menjadi baik tanpa Tuhan. Buat apa kami perlu Tuhan lagi? Mereka bisa berargumen seperti kayak begitu. Nah saudara, dari video ini, dari kebaktian hari ini, saya mau share bahwa orang baik pun perlu dijumpai oleh Tuhan. Nah, disitulah kita ayo berjuang supaya apa? Orang baik perlu Tuhan. Kita kenalkan Tuhan kepada teman-teman kita yang baik. Kita kenalkan Tuhan kepada orang tua kita yang sungguh amat baik buat kehidupan kita. Kita kenalkan saudara-saudara kita yang sudah berbuat baik kepada kita. Kita kenalkan orang-orang yang sudah pernah menolong kita, yang pernah berbuat baik dalam hidup kita. Kita kenalkan teman-teman kita yang baik kepada Tuhan, saudara. Seperti wanita di Samaria ini. Ayo, orang baik pun perlu Tuhan. Jangan sampai kita hanya berhenti di menjadi diri kita menjadi lebih baik. Tapi ayo kita perlu juga share. Tuhan itu baik bagi semua orang. Dan Tuhan itu juga mau menjumpai semua rekan sahabat, teman, saudara, orang tua kita yang baik. Mereka perlu Tuhan. Orang baik pun perlu Tuhan. Mari sama-sama kita
berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat roh-Mu yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami bisa memiliki roh Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan Yesus. Supaya kami bisa juga membawa orang-orang lain Tuhan Yesus. Yang kami tahu Tuhan bahwa mereka baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tapi mungkin mereka belum mengenal Engkau. Mereka belum mengakui bahwa Engkau adalah juru selamat. Tuhan, di situ peran kami Tuhan. Kami mau Tuhan berperan Tuhan untuk hidup kami Tuhan, supaya kami bisa menjangkau mereka yang sudah baik ini Tuhan Yesus. Kami mau menjangkau mereka Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa mereka perlu Engkau Tuhan Yesus. Mereka tidak bisa masuk surga dengan kebaikan-kebaikan yang mereka punya Tuhan Yesus. Mereka perlu Engkau Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa peduli akan kehidupan mereka. Supaya mereka juga mau Tuhan, supaya lewat kehidupan kami Tuhan Yesus, lewat omongan kami Tuhan, lewat kepercayaan-kepercayaan yang kami bangun Tuhan, gaya hidup yang kami bangun Tuhan, kami bisa mendapatkan kepercayaan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh mendengar kesaksian tentang Kristus Bapa. Tuhan, ajar kami semua Tuhan berperan Tuhan untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan Yesus, sampai Maranatha Tuhan Yesus nanti datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap umat-Mu Tuhan Yesus yang mendengarkan akan ibadah hari ini. Biar berkat kasih sejahtera Kristus boleh tinggal atas rumah tangga masing-masing, dan biar damai Kristus boleh menyertai akan keluarga mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan sama-sama mau terus memuliakan nama Tuhan dengan hidup kita boleh sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.